seputar berita, kembali lagi di waktu-waktu senggang Anda bersama saya Alfa Pratama yang siap memberikan berita yang faktual dan terpercaya. Akhirnya kampus UIN SMA Banten sudah melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya, yaitu kegiatan offline. Asalnya kegiatan di kampus dilaksanakan secara daring atau secara online. Sudah 1 bulan ini kegiatan di kampus sudah berjalan secara normal, yaitu berjalan offline, yaitu bagian akademik maupun bagian non-akademik. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa kampus UIN SMA Banten. Kita akan berbincang-bincang mengenai kegiatan sehari-hari atau keseharian mahasiswa di kampus UIN SMA Banten. Baik, kita sudah berada di kampus UIN SMA Banten. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa yang ada di kampus UIN SMA Banten. Halo, saya Alfa Pratama. Di sini saya akan membahas tentang keseharian saya di kampus UIN SMA Banten. Di kampus ini saya sangat senang karena di sini sangat banyak teman, terutama teman kelas sangat saya senangi. Ketika mengobrol nyambung topik antar satu dengan topik yang lainnya. Selanjutnya ada materi dan mata kuliah. Di sini saya menyukai mata kuliah salah satunya yaitu mata kuliah berita dan investigasi berita. Nah, mata kuliah ini sudah berjalan, sudah pertemuan keempat, dan pertemuan sekarang yaitu pertemuan diskusi, yaitu pertama membahas tentang pengertian reportase dan syarat-syarat reportase. Kelompok pertama membahas tentang pengertian dan syarat-syarat reportase. Pengertian reportase adalah reportase secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, to reportage, yang artinya the art of process of reporting news. Terjemahan bebas dalam pengertian di atas bisa diartikan reportase diartikan sebagai aktivitas jurnalistik dengan reporter sebagai ujung tombak pelaporan peristiwa. Teknik reportase jurnalistik terdiri dari observasi, mendatangi lokasi, atau wawancara, bertanya atau menggali, dan selanjutnya ada riset data atau studi literatur. Kata reportase juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya digunakan untuk mengartikan laporan, pemberitaan, ataupun liputan. Aktivitas ini reportase adalah mencari data dan fakta untuk dijadikan bahan berita. Dalam pengertian yang lebih lengkap, reportase dapat dimaknai sebagai proses mendapatkan informasi yang komprehensif seterdapat kebenaran fakta mengenai kejadian suatu peristiwa untuk selanjutnya diinformasikan kepada masyarakat. Tadi ada pengertian reportase, selanjutnya ada syarat atau strategi reportase. Strategi, ada beberapa strategi. Yang pertama adalah bid system. Bid system adalah sistem pembagian area atau bidang liputan berdasarkan sumber berita potensial yang spesifik. Seorang reporter biasanya melakukan aktivitas ini dengan mendatangi lembaga pemerintah, kantor swasta, atau area tertentu yang juga dianggap dapat menjadi sumber berita dalam bentuk peristiwa. Tadi ada bid system, selanjutnya di sini yang kedua ada follow up system. Jadi follow up system adalah sistem pencarian bahan berita berdasarkan isu atau masalah yang sebelumnya sudah ditulis oleh media itu sendiri ataupun oleh media lain. Jadi tadi ada follow up system, selanjutnya ada syarat-syarat reportase. Syarat-syarat reportase di sini ada beberapa, diantaranya kebenaran dan akurasi. Jadi reportase harus berdasarkan fakta yang benar dan akurat. Tidak boleh sampai salah informasinya, apalagi sampai melencong ya. Informasinya yang disampaikan juga harus diverifikasi agar tidak menyesatkan berita atau berita itu bisa dibilang akurat. Ya,
Selanjutnya ada objektivitas. Seorang wawancara juga harus berusaha untuk tetap objektif dan tidak memihak dalam melaporkan berita. Jadi di sini reporter itu harus harus jadi penengah gitu, nggak boleh memihak satu pihak ataupun pihak lainnya gitu. Selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan juga reportase harus mencakup berbagai sudut pandang yang relevan dan tidak juga atau tidak boleh bias atau condong ke satu sisi yang sudah saya tadi bilang itu. Tetapan waktu, berita harus disampaikan dalam waktu yang sesuai dan tidak terlambat. Jadi ketika sudah ada berita itu langsung kita informasikan kepada masyarakat, jangan kelamaan tidak kita up beritanya. Selanjutnya ada relevansi. Isi berita harus relevan dan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya ada kerahasiaan sumber. Seorang wartawan harus juga menjaga kerahasiaan sumber informasi yang diminta untuk dirahasiakan. Jadi ketika seorang wawancara harus menjaga kerahasiaan narasumber. Jangan sampai informasi narasumber itu kita bongkar. Selanjutnya ada syarat-syarat yang lainnya, yaitu gaya penulisan. Reportase harus ditulis dengan gaya yang sesuai, jelas dan mudah dipahami. Jadi penulisan itu harus sesuai dan jelas, dan juga yang paling penting yaitu mudah dipahami. Selanjutnya ada pedoman etika. Reportase harus mengikuti pedoman etika jurnalistik yang berlaku, seperti menghindari plagiat dan juga menjaga integritas profesi jurnalis. Di sini juga ada tantangan reporter. Jadi seorang reporter juga banyak tantangannya. Salah satunya yaitu keamanan fisik. Jadi reporter harus melaporkan dari wilayah konflik atau daerah berbahaya yang dapat menghadapi resiko kemarahan fisik atau keamanan fisik mereka. Dan mereka juga harus berhati-hati dan mengikuti panduan keselamatan. Selanjutnya yang kedua ada tekanan waktu. Di dalam berita yang cepat berubah, reporter seringkali harus bekerja dengan tenggat waktu yang ketat untuk melaporkan berita yang aktual. Selanjutnya ada isu privasi. Mengenai privasi individu atau ketika melaporkan tragedi, reporter harus juga mempertimbangkan etika dan sensitivitas dalam melaporkan berita. Selanjutnya ada teknologi dan perubahan fisik atau perubahan media. Perkembangan teknologi dan perubahan dalam media memaksa reporter untuk terus memperbarui keterampilan mereka dan beradaptasi dengan perkembangan yang baru. Jadi di sini seorang reporter juga jangan sampai ketinggalan teknologi, harus banyak-banyak perubahan media gitu yang terbaru. Selanjutnya ada tantangan hukum. Reporter juga dapat menghadapi tantangan hukum seperti tuntutan, pencemaran nama baik, ataupun masalah hukum lainnya terkait dengan berita yang mereka sampaikan. Jadi seorang reporter juga harus mempertanggungjawabkan ketika berita itu salah. Keamanan digital. Reporter juga harus melindungi diri mereka secara online dari ancaman siber atau serangan terhadap data pribadi atau informasi yang mereka kumpulkan.